Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 25 Juni 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Mazmur ke-149. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena anugerah Tuhan kami masih diberi kesempatan kehidupan pada hari ini. Dan kami mau terus memperdengarkan hati dan pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memampukan bukan saja untuk memahaminya, tetapi Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melaksanakan segenap kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 149. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria di dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, orang yang dipilih oleh Tuhan, kita diinginkan oleh Tuhan untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena untuk itulah Dia memilih kita, menebus kita. Hidup dalam kesalehan sepenuhnya, taat kepada firman Tuhan, itulah kesalehan. Mazmur ini ditulis oleh seorang ahli kitab yang berefleksi atas kemenangan yang pernah terjadi di dalam hidup umat Tuhan. Sang pemazmur melihat bahwa meskipun umat hidup dalam penindasan, demikian juga ada kesengsaraan yang mereka alami karena penindasan dari bangsa-bangsa lain. Mereka terus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kesalehan. Hal ini mendatangkan sukacita dalam kemuliaan. Selanjutnya sang pemazmur juga melihat bahwa umat Tuhan itu adalah umat yang rendah hati. Ia telah menyaksikan bahwa Tuhan berkenan memberi mahkota keselamatan kepada umat yang memiliki kerendahan hati. Kemenangan pun dianugerahkan kepada mereka. Umat yang dibebaskan dari penindasan bangsa-bangsa. Mereka bahkan mampu menaklukkan bangsa penindas tersebut. Oleh karena itu mereka pantas menyanyikan nyanyian baru, bukan lagi nyanyian derita, nyanyian keluh kesah, melainkan nyanyian kemenangan di dalam Tuhan yang telah menganugerahkan kemenangan kepada mereka. Dari Mazmur ini kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dipanggil untuk tetap berusaha hidup dalam kesalehan. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, jangan meninggalkan Tuhan dan mari kita tetap konsisten ikut Dia
dan melakukan apa yang diperintahkannya. Walaupun kita belum sempurna, tetapi ada dorongan di dalam diri kita untuk terus melaksanakannya, karena hanya dengan itu kita memuliakan Tuhan. Untuk bisa menjalani kehidupan saleh dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati di sini adalah bahwa kita menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan yang sudah menciptakan kita dan menganugerahkan kita kehidupan serta keselamatan. Sudah selayaknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak menyombongkan apa yang kita miliki, sebab segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Ketika orang mampu bersikap rendah hati, ia pun akan mampu untuk menekan segala kepentingan diri sendiri ataupun egoisme. Hal ini sangat penting sebagai orang pilihan Tuhan. Karena apa? Karena ego inilah yang paling sering menyebabkan manusia lebih memilih marah, memilih untuk memberontak, bahkan menyakiti sesamanya di tengah situasi yang tidak disukainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita matikan. Justru kerendahan hati yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk menjadi orang saleh dibutuhkan kesadaran penuh tentang siapa kita, apa yang mesti kita lakukan. Kita adalah umat Tuhan yang patut tunduk sepenuhnya kepada Tuhan serta terus-menerus berusaha untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Kita melihat siapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Kerendahan hati Yesus sampai ia rela mati di kayu salib adalah teladan yang utama dalam kehidupan orang percaya. Ini teladan penting yang perlu kita teladani. Sebagaimana Yesus pada akhirnya menang atas maut, kemenangan yang sama akan kita peroleh juga ketika kita ada di dalam Tuhan. Melalui Mazmur ini kita semua belajar bahwa pada akhirnya keadilan Tuhanlah yang akan ditegakkan dan mendatangkan sukacita bagi mereka yang hidup di dalamnya. Untuk itu mari kita terus berusaha hidup di dalam kesalehan, hidup rendah hati. Maka yang muncul dalam kehidupan kita adalah kemenangan demi kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Kemudian ketika kita mengalami hal itu, kita boleh melihat bahwa Allah turut campur dalam segala persoalan hidupku. Karena itu seperti pemazmur mengajarkan, ketika kita dalam persoalan, kalau dalam konteks Mazmur mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain, orang Israel tetap setia kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak menyombongkan diri sebagai bangsa pilihan dan tetap hidup dalam kesalehan. Maka Tuhan melihat derita mereka dan Tuhan memulihkan mereka, memenangkan mereka, bahkan bangsa yang menindas akhirnya dapat dikalahkan. Demikian juga umat perjanjian baru, gerejanya. Kita punya Tuhan Yesus yang telah nyata kehidupan, yang memberikan kehidupan bagi kita. Karena itu bagi kita, mari kita yang sudah mengalami kasih dan berkat yang besar dari Tuhan untuk hidup di dalam kerendahan hati, untuk hidup di dalam kesalehan, yakni hidup taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita mau terus dikoreksi oleh Tuhan, diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesalehan adalah menjadi hal yang penting bagi setiap kehidupan orang percaya. Dan kita menjaga kesalehan itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk hidup dalam kemunafikan, tetapi sungguh-sungguh kesalehan kita tetapkan dalam diri kita dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun boleh mengalami penyertaan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Kau yang mampukan kami untuk menilai diri kami, siapa diri kami dan siapa Tuhan. Kami adalah ciptaan, terlebih kami diberi satu penghargaan. Kami diciptakan dan kami orang berdosa mengalami penebusan. Itulah kehormatan dan penghargaan Tuhan yang begitu besar terhadap kami orang berdosa. Tidak ada yang bisa kami balas selain daripada memuji menyembah Tuhan sepanjang hidup kami. Dan hidup di dalam kesalehan yang menjadi target utama kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus yang menuntun memampukan kami untuk melaksanakannya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.